dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya, Vela, teman saya Deborah, dan ditemani juga oleh Pater Bone OFM. Saat ini kami ada di Bujala Cafe Shandy & Cianjur. Nah, kita mulai aja nih ya Vela ya sama Pater Bone ya. Boleh. Kita mulai aja ya Vela ya sama Romo Bone. Nah Pater, dalam konten sebelumnya di bulan kemarin kita membahas tentang Fratelli Tutti, bahwa Bapak Paus Fransiskus menyesalkan bahwa sekarang banyak peningkatan agresi-agresi yang terjadi di dunia sekarang. Apalagi di dunia digital ya Pel ya? Iya benar banget. Nah, di dunia digital tuh sekarang tuh lagi marak banget nih Pak, soal nyinyir gitu loh di media sosial. Itu kira-kira gimana nih tanggapan Pak mendengar hal itu? Iya, memang nyinyir itu sangat hidup di dalam dunia digital ya, di dalam media sosial. Kenapa orang itu mudah nyinyir di sana? Atau mengapa orang memakai media sosial itu untuk nyinyir? Karena media sosial itu tidak terjadi perjumpaan fisik, ya. Jadi dunia maya. Karena tidak terjadi perjumpaan fisik wajah ke wajah, maka orang tidak punya rasa takut, tidak punya rasa hormat, dan lain sebagainya. Lebih berani ya? Lebih berani. Tapi sebenarnya keberanian yang ada di dalam dunia digital itu seringkali keberanian yang palsu. Contoh, ya, kenapa kita katakan palsu? Sering kita menjumpai, ya, ada video-video ya, seseorang dengan berani mengkritik pemerintah, dia berani merendahkan institusi negara, polisi, tentara misalnya. Tapi lihatlah bagaimana ketika dia ditangkap, ada perubahan, keberanian itu langsung hilang. Iya, nangis-nangis biasanya. Nangis, berlutut, mohon ampun, ya. Jadi itu yang terjadi sebenarnya. Ya. Dunia digital itu kadang-kadang menampilkan kepalsuan, kebebasan yang palsu dan lain sebagainya. Iya. Gitu, ya. Lalu yang kedua, mengapa orang itu nyinyir? Orang nyinyir itu sebenarnya ekspresi dari kecemburuan. Karena dia nggak bisa. Iya, dia tidak bisa, lalu dia tidak bisa mencapai pencapaian orang lain, dia tidak bisa menyaingi atau berada bersama, maka dia kemudian cemburu dan ya mencari cara lain untuk menjatuhkan reputasi, menjatuhkan semangat orang ya tersebut, orang yang dia benci itu. Jadi itulah nyinyir ya. Kamu suka nyinyir enggak? Kadang-kadang Pater. Tapi saya nggak ngerasa itu nyinyir, tapi orang lain bilang, ih kamu nyinyir ya. Itu gimana ya Pater ya? Padahal saya nggak ngerasa gitu. Ya, kita bisa saja mengatakan saya tidak merasa menyinyiri Anda. Saya mengatakan kebenaran. Tetapi kan beda antara menyatakan kebenaran atau orang katakan kritik dengan nyinyir. Bedanya? Nah, kalau kritik itu biasanya kita punya motivasi membangun orang. Misalnya orang menampilkan nyanyi, ya, kemampuannya kita memuji pertama-tama, melihat keunggulannya, tapi kemudian kita melihat kekurangannya dan akhirnya solusi. Jadi ada 3 hal biasanya. Melihat hal positif, melihat hal negatif, yang positif didukung, yang negatifnya diperbaiki. Ya, itu baru namanya kritik. Kalau nyinyir, perspektifnya hanya satu. Yaitu? Pokoknya buruk. Oh. Nggak lihat bagusnya ya? Nggak lihat bagusnya. Jadi orang ini pandai bernyanyi, orang ini punya inisiatif, dia tidak mendukung inisiatif, kreativitas orang itu, tapi dia memakai kelemahan orang itu di sisi lainnya. Gitu.
Misalnya kamu mau membuat ini di paroki, ya, saya punya ide ini. Dia tidak melihat ide ini bagus enggak, baik tidak, mana kelebihannya, mana kekurangan, tapi langsung pada judgment, penilaian. Oh, dia buat ini untuk cari muka, untuk mendapatkan nama dan lain sebagainya. Nah, kalau kamu dikatakan kamu itu nyinyir, pertanyaannya adalah apakah sungguh kamu itu mengkritisi atau menyinyir? Jawabannya itu ada pada kamu sendiri. Kalau kamu sungguh-sungguh sadar bahwa kamu mengkritisi, ya berilah solusinya. Saran-sarannya seperti apa gitu ya? Iya. Kritik dan saran kali ya. Gitu. Halo Sobat Petrus, mohon maaf ya perbincangan kita tadi kepotong sebentar dikarenakan ada azan dan kita menghormati saudara kita yang muslim. Oke, ini Pater, kita lanjutin lagi ya. Di sini tuh kadang-kadang nyinyir itu tuh datang dari orang-orang terdekat tuh Pater. Bahkan dari orang tua kita. Sebagai kaum muda yang menanggapi hal itu tuh kita lebih baik seperti apa sih Pater? Baik, terhadap orang tua ya, bagaimana kalau mereka menyindir? Pertama-tama itu suka orang tua itu menyindir. Seringkali itu hanya perasaan kita. Kedua, kalau orang tua memang kita rasa kita pandang ini, kita perlu juga bersikapnya secara bijak. Karena seringkali orang tua sebenarnya tidak bermaksud menyinyir, tetapi mendidik, tetapi caranya yang kurang bagus. Karena itu terhadap orang tua, baik juga kita memiliki cara pandang yang lain. Berusaha untuk melihat apa maksud dari perkataan, dari komentar orang tua kita terhadap kita. Seringkali mereka sebenarnya bermaksud baik, tapi mereka mungkin karena dia tidak memiliki pilihan cara yang lain, dia dengan cara kritik, sindiran dan lain sebagainya. Meskipun kita juga rasa bagaimana ya di hati kita itu. Sakit hati sih biasanya sih ngomong. Iya. Apalagi orang terdekat kan. Iya. Karena tidak mungkinlah orang tua itu cemburu pada anaknya. Iya sih benar. Orang tua itu pasti dia mau anaknya baik. Anaknya itu maju, anaknya itu berkembang. Tidak mungkin dia mau, dia tidak mau itu. Dia pasti mau, dia pasti mendukung. Ya, seperti itu. Hanya seringkali anak-anak muda itu merasa orang tuanya itu tidak mengerti dia. Ini kan kadang-kadang generasi berbeda ya. Generasi yang berbeda, cara berpikir yang berbeda, cara didik mereka dulu juga berbeda dengan situasi sekarang. Jadi ini ada gap generation sebenarnya. Gap generasi. Oke, Pater, kalau boleh disimpulkan, sepertinya ada dua kali ya dari obrolan kita yang bisa kita simpulkan. Yang pertama itu ya, Sobat Petrus, kita jangan jadi penyinyir. Terus yang kedua? Yang kedua itu lebih baik kita fokus pada tujuan kita. Jadi kalau kita dinyinyirin, jangan ikut pada circle-nya si penyinyir. Karena akan rugi sendiri di kitanya. Benar, kita capek-capek mikirin orang nyinyir. Kitanya malah nggak fokus sama tujuan kita. Benar banget. Ya, nah, Pater, sepertinya obrolan kita sampai di sini ya, Sobat Petrus. Kita ketemu lagi mungkin di episode selanjutnya ya, Pater ya. Terima kasih Pater. Terima kasih Pater atas waktunya. Deborah, terima kasih rekan-rekan OMK, sobat-sobat Santo Petrus, terima kasih semua. Oke, terima kasih. Ayo Pater, kita minum. Sudah dihidangkan. Boleh kali ya, cheers dulu kali ya. Oh, boleh banget. Saya ambil cheers. Mari. Cheers.